Kalau ada mana sih nomor dengan game Girlfriend Simulator bahasa Indonesia mulai. Woi, sakitnya ketika menaikku terasa tak tertahankan. Datangnya yang sangat tiba-tiba membuatku jangan sakit. Sakit jauh melebihi dari yang kukira. Sakitnya melebihi dari yang ku bisa tahan. Sakit, sakit, sakit. Tapi tak lama setelah itu sebuah keajaiban terjadi. Pandanganku berubah menjadi putih. Paru-paruku mengejang sejenak, belum akhirnya tertahan. Dan kemudian seperti tak terjadi apa-apa. Aku benar-benar bebas sekarang. Kukira itu akan benar-benar menyeramkan, membuat tubuhku bergetar hebat. Tapi kurasa aku mulai terbiasa. Tidak seburuk itu ternyata menjadi tidak ada. Ada banyak hal yang lebih buruk yang bisa kamu lakukan daripada menghilang. Diam, diam, diam. Ayo kamu dengar gak? Bilang dong kalau dengar. Bangun, ayo kamu harus bangun, jangan ini terus dong. Ayo terdengar seperti seseorang memanggilku. Aku bisa mendengarnya jelas. Langking dan cemas merobek tenanganku dalam ketidakanku yang tentram ini. Kepalaku perlahan mulai sakit lagi. Ada apa? Oh my god, bukan kayak ini Mai. Dengan pelan dan gugup coba untuk buka mata dan natap ke atas. Ya ini game tentang ya nanti kayak film novel gitu. Ada sosok yang berdiri di samping tempat tidurku. Sosok yang tak kenal. Dia adalah seorang gadis dengan rambut panjang yang diikat ke samping, dan dia juga menggunakan baju yang menurutku cukup modis. Dia terlihat main imut dan wajahnya juga manis. Hanya lebar dengan iris berwarna biru, berwarna ungu, dan hidungnya yang kecil dan pesek. Bibirnya yang warna merah muda seperti bunga sakura, cukup memikat. Kulit putihnya dengan lengan yang jenjang, disertai jari-jari yang lempik. Postur tubuhnya yang benar-benar ramping membuat khawatir jika daging yang cukup kuat maka akan membuatnya melayang. Dia terlihat benar-benar murni dengan blus yang sedikit rontokan serta rok yang lebar. Dia hampir tak terlihat seperti manusia biasa. Raut wajahnya juga terlalu sempurna dan rapi. Tak ada sedikit pun noda apalagi jerawat yang hinggap di kulitnya. Dia hampir bisa disebut terlalu cantik. Anjas, apa yang dilakukan karya Tuhan yang indah ini di apartemenku? Aku masih bingung. Dan gadis yang bernafas lega di sampingku ketika aku membuka mata membuatku bertanya-tanya apakah ini benar-benar bukan mimpi. Syukurlah si neneknya Tuhan akhirnya ngomong juga. Kamu lama loh nggak sadarnya. Aku ngadir banget tahu. Aku tak mengenalnya tapi setia dia saat mengenalku. Apa kami berteman sebelumnya? Sepertinya kami lebih seperti teman dekat dari bagaimana dia bereaksi ketika aku bangun. Meski begitu, aku tidak ingat punya teman seperti dia. Maka tetap merasa teman saja cukup aneh menurutku. Kami justru karena itu aku 5 plus 5 curiga. Aduh, sebenarnya harus tentang itu dulu. Aku mulai sakit lagi. Itu. Maaf, aku nggak paham. Apa sih? Aduh sih ya, segini kamu sampai nanya segitu. Sakit. Iya pak. Iya parah, suhu badannya 38°C. Saya cek pas aku kesini kamu masih kesana kira-kira ya 2 jam nggak tahu sih kenapa sih. Tadi sebenarnya sibuk banget beresin ini semua, tapi aku khawatir banget loh sama kamu. Disalip. Syukur deh akhirnya kamu sudah sadar sekarang. Aku dari tadi udah mikir macam-macam tahu ini siapa sih. Usaha anjir, lu tes saha mana panas mau tinggi banget. Aku tadi hampir aja telepon rumah sakit hospital. Rumah sakit kata Ayumu ini cewek atau cowok sih? Kenapa namanya Ayumu aja kayak di detektif Conan. Ayumu. Aku dia mencoba bilangkan bintik putih yang dari tadi menutup pandanganku. Apartemenku seakan berubah, begitupun wajah cemas gadis ini.
Rasanya badanku sedang filter gambar dengan gaya mutasi lama. Semua terlihat aneh bagiku, anjas. Emang sebegitu parahnya banget ya, meski ngesma itu, tapi ini keajaiban. Syukurlah. Tanya demam kamu udah mulai turun deh. Kamu sepertinya udah sadar penuh tuh. Sekarang oke, buat pastiin sini biar aku tes. Ini berapa? Gua nggak buta ya, itu satu. Satu. Orang udah nggak demam malah ini berapa? Lu kira gua buta ya, sialan. Pinter. Kalau ini tetap aja masih satu kan. Bagus, syukurlah, nggak ada masalah. Berarti di penglihatanmu emang kalau demam mata gua gitu emang rusak, emang kurang oh iya, kamu suka makan apa? Ayam goyeng mungkin lah. Aku juga suka ayam goyeng. Terus kalau buku itu sebenarnya aku suka baca light novel terutama El Forest karya Suci Mirui. Enggak suka light novel. Oke, terus ultamu 14 November 2014. Itu 10 Juni kalau nggak salah. Terus bagus. Terus kalau ultaku itu sial, aku tak tahu jawabannya. Lagi pula ini terlalu banyak untuk menjadi sebuah kejutan. Bagaimana aku bisa tahu tanggal ulang tahun seseorang yang bakat namanya saja aku tak tahu. Makanya nanya. Dahiku mengernyit, tampak jelas kebingungan di wajahku. Dari situ pasti mengetahui apa yang kupikirkan dari ekspresiku. Ya buat dia kasihan. Dasar ayumu paling pikun kalau udah urusan tanggal ultah. Ingat ya, ultahku itu cuma beda hampir sebulan dari kamu, 5 Juli. Oh iya. Nggak seenggaknya kamu catat lah, ntar udah banget itu. Ntar kapan? Ya kapan lagi kalau bukan hari ultahku nanti. Dan kamu bersyukur pacar sebaik aku. Pacar? Pacar? Nggak, di situ terkeke. Terus kalau namaku jangan bilang kamu juga lupa. Namamu aku pun mulai kebingungan lagi. Tes saha lagi ini, kenapa kita nggak nanya? Gue pikir aku mulai mengingat tentang siapa gadis ini. Seiring kami ngobrol, tapi setelah berapa lama aku masih saja kebingungan siapa dia. Emang gue tak bisa mengingat barang sedikit pun tentang dia. Angkat ujung lidahku pun tak tahu harus bergerak seperti apa. Dari situ mulai mengernyitkan dahinya. Mana sih, kirain kamu udah beneran sembuh, tapi kamu beneran lupa aku siapa? Sekarang aku bener terkejut tentang fakta yang satu ini. Kamu pacarku? Iya, aku Nagi, pacarku. Udah sebulan. Nagi lagi sasota. Padahal kita udah sering ngobrol bahas ini itu. Oke, kita memang belum sering itu jalan, meski aku kira kamu setidaknya inget sih kalau kita pernah jalan. Ya ini aku main game kayak begini karena aku pengen aja guys cantik ceweknya, makanya ya kita rehat dari psychological horror yang VAS. Sekarang kita main psychological horror yang novel. Aku aja kali ya terlalu pede ngerasa aku spesial banget buat kamu Ayumu. Bagus, sekarang aku membuatnya merajuk. Terus gimana? Tenangin dia lah. Raja, kamu tidak mengingat siapa dia? Yakinkan dia. Kata siapa kamu nggak spesial? Percaya deh, kamu tuh yang spesial buat aku. Nah, aku lagi agak fokus sekarang. Gara-gara ini pusing banget. Ya, nggak apa-apa selama kamu tahu kesalahanmu. Ya aja sih, kamu juga lagi harus pulih dari demammu. Perasaan demam memang bisa bikin lupa ya. Aku ambilin paracetamol. Mau aku ambilin paracetamol sama air. Oh masih banyak, gak usah, aku masih bisa ambil sendiri kok. Plus 2 curiga. Ya kan kamu lagi sakit, wajar dong aku yang ngambilin. Tapi oke, kalau kamu memang gak mau, hehe. Biasanya kamu sekarang lebih baik istirahat deh. Mau bobo lagi? Emang boleh tidur di pangkuanmu nggak?
lagi. Nggak sopan sih biarin kamu tidur di sini, sementara aku tidur melulu. Loh ini beda tahu. Aku sini memang niatnya buat bantuin kamu, dan justru biar kamu itu banyak istirahat. Kalau kamu bisa tidur, justru tujuanku itu tercapai. Udah pikirin aja kesehatanmu. Oh jadi saya udah. Kamu tuh udah sakit masih aja bikin orang lain, dasar. Sebentar. Oke, sekarang yang penting kamu istirahat, oke? Tenang aja, pacarmu yang super kawaii ini bakal bantu kamu sembuh 100%. Anjir, kawaii. Woi Desune, kamu nggak bakal pergi sampai demammu benar-benar sembuh. Oke, nada tingginya terus menerobos telingaku tidak henti. Aku ragu apakah dengan cerewetnya ini aku bisa segera pulih. Kepalaku masih pusing, meski aku tahu bagaimana usaha dia menyemangatiku. Itu seperti tak merubah keadaan. Aku masih saja sulit memahami bahwa aku punya pacar lagi yang seperti ini. Tapi ya sudahlah, dan aku sakit, wajar kalau aku agak bingung begini. Persis seperti kata Nagi, aku hanya perlu fokus kesembuhanku. Aku menguap. Air mata mulai menyeruak dari setiap ujung mataku. Seiring terjadi, kelak mataku mulai tertutup. No, hey, memang sebenarnya kita diracunin kali, kita dikasih obat tidur. Tuh ngantuk kan? Udah yomu bobo dulu. Nah aja aku di sini terus kok. Aku tuh gak bakal kemana-mana tahu. Aku bakal di sini terus jagain kamu. Boleh aku tidur di pangkuanmu nggak? Please, aku pengen tidur di pangkuanmu, please. Janji, oke? Janji. Oh dia nggak pakai jet kelingking sih. Aku tak yakin berapa lama aku tertidur, tapi yang pasti sekarang aku udah pusing. Nah, no lagi. Aku berkedip mencoba menghilangkan bintik putih yang dari tadi menutupi pandanganku. Punggung leherku masih pukul-pukul. Sakit semua terlepas berapa lama. Dulu itu sebabnya menangan gadis yang duduk di samping tempat tidurku. Kejutkan. Itu berapa saat sebelum aku menyadari bahwa aku pernah melihatnya. Lah kok dia lupa lagi? Dia bilang namanya adalah Nagi. Iya. Ah, emang juga ilmu, kamu tidur lama banget loh, hehehe. Lu pasti capek banget ya. Aku tidak bisa menyangkal kata-katanya yang satu itu. Aku hanya penasaran sudah berapa lama aku tertidur. Iya sih aku capek banget. Kadang aku meja di samping tempat tidurku untuk cari jam alarm yang tapi aneh jam itu tidak tepatnya. Lu ngambil punya gue ya, kurang ajar. Aneh rasanya, aku tak pernah memindah benda itu ke tempat lain selain aku memang hampir tak pernah memakainya, setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. Pula apa tujuannya aku memindahkan lagi pula apa tujuanku jika aku memindahkan benda itu? Apa mungkin aku melemparnya keluar? Buatku aku juga tak pernah melakukannya. Oke, curiga kita 10%. Seingatku banyak hal yang belum bisa aku ingat sekarang. Oh, Nagi pasti menyadari istriku yang campur aduk ini. Loh, kamu kenapa? Apanya sakit? Oh enggak, bukan itu, cuma penasaran. Sekarang jam berapa? Jam kira-kira udah siang sih. Kamu tadi bangun pertama jam 9, terus tidur lagi sampai 3 jam. 3 jam? Cukup lama juga. Iya, persis seperti yang aku bilang, kamu tidur agak lama tadi sayang. Beneran capek, kamu beneran capek emang, tapi yang khawatir lewat 3 jam itu. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Lu pasti yang lempar jam itu ya? Ngaku nggak? Pasti yang lempar. Sebenarnya aku tadi bikinin bubur buat kamu biar perutmu ada isinya. Aku bikin bubur, tapi sejauh radius pandanganku tak melihat sesuatu yang menyerupai semangkuk bubur. Lu bohong ya? Iya, ada aku di dapur. Bentar ya, aku ngingetin dulu. Nanti kamu makan. Oh, kira nggak ada dapur di sini. Lagi berdiri seiring ujung roknya, Toro dia bergegas menuju dapur. Aku mendengar suara kencing dari dapur kejauhan. Lalu tak lama dia pun kembali. Lagi menggunakan sandal, jadi suara lakinya begitu terdengar. Aku rasa dia tak mau lantai kamarku kotor. Berarti itu penting. Lagi pula lantai kamarku sudah kotor.
pula si kamar ini. Setidaknya terakhir aku melihat suasana kamarku seperti itu, yang menyadari semuanya sudah rapi dan bersih. Tahu bukan hanya posisi jam kosan yang berubah, tapi sisi kamarku juga. Tada, suster Nagi sudah balik lagi. Ini ada apa? Ini ada kenapa sih? Kenapa ada suara statis? Nagi muncul di depanku kurang dari 5 menit sejak dia ke dapur tadi. Dengan senyum cerahnya dia membawa nampan. Mana itu, woi? Lu nggak megang apa-apa. Ini buat Ayumu, dihabisin ya. Ini nampan yang Nagi berikan padaku itu ada semangkuk bubur nasi yang masih hangat dengan gelas teh herbal. Bubur nasinya warna putih, susu, lantainya warna coklat bening. Ini ya cukup bergizi dan baunya dan lagi baunya cukup sedap. Ya kawaii doang ya, tapi itunya gepeng cok. Papan lihat papan waifu papan nih cok, papan ternyata pacar kita papan. Kita melihat ada yang salah di makan ini setidaknya, tapi aku yakin ini aman untuk makan. Apa ya guys ya, apa ini aman untuk dimakan? Aku ragu untuk menyantapnya. Sungguh aku belum tahu siapa lagi sebenarnya. Dia bilang dia pacarku, tapi itu masa asing dengan kehadirannya. Oke, kita akan curiga yang di pikiranku sekarang dia seperti salah satu anggota suatu sekte. Jika benar apa dia ingin cewek-cewek otakku, itu kemungkinan kecil. Gimana? Ayumu buruan nih makan, baru dingin loh. Kamu tuh pucat banget, hampir mirip bubur ya tahu. Bagaimana aku bisa percaya kata-katanya? Oh, aku sepucat itu, sedangkan di sini tidak ada benda yang mengaturkan raut wajahku sekarang. Tapi itu masuk akal juga mengingat keadaanku yang seperti ini. Pucat bukanlah hal aneh. Aku masih penasaran tentang bagaimana baiknya sikap Nagi. Hampir lepas dari itu, sekarang aku senang roti apa kata-katanya. Aku tak mau membuatnya kesal. Pula hal apa yang membuatku curiga padanya? Apakah Nagi menyembunyikan potongan silet di balik bubur ini? Nol sekali. Pikiranku benar kacau sekarang. Yomo suka sama buburnya. Oh iyalah, dari baunya aja udah enak, apalagi rasanya, apalagi yang gornya cantik ya kan. Dasar kalau gitu gua dimakan dong, ntar dingin loh. Oke, aku makan dikit-dikit aja, makasih Nagi. Iya sayang. Udah nggak usah makasih sama aku lagi. Udah kan ini pacarmu kan. Udah sewajarnya kita sayang jaga begini, hehehe. Ya juga ya. Menyenek penuh bubur itu diikuti oleh tatapan Nagi yang tak terlepas dari ujung sendok hingga akhir di mulut depan mulutku. Simpan dulu nggak sih guys? Wah, simpan. Oke, simpan guys, simpan. Aku meniupnya pelan, lalu setelah panasnya sedikit berkurang aku mulai melahapnya. Coba gimana, enak? Aku biarkan bubur itu diaduk-aduk sebentar oleh lidahku di dalam mulut sebelum akhirnya aku telan habis. Bubur itu tanpa hambatan langsung turun menuju perut. Pula ini bubur nasi dan cukup berkuah juga. Lagi mungkin sengaja membuatnya seperti ini agar aku tak terlalu kesulitan untuk menelan. Sungguh seorang yang sangat pengertian, anjay dan cantik dan kawaii. Aku tak yakin bisa makan makanan yang padat mengingat dengan keadaan saat ini. Tak boleh dibilang rasanya membuatku teringat ketika aku di rumah. Di tempatnya ini mengingatkanku dengan masakan yang biasa dibuat oleh ibuku. Ini lagi jangan-jangan ibu kita nih. Ibuku pernah membuat bubur nasi persis seperti ini ketika aku sakit waktu kecil dulu. Ini benar-benar nostalgia. Tsunami nostalgia. Oke, berarti kurang guys, jadi 13% curiganya. Serius ini enak, makasih ya Nagi. Syukur deh kalau kamu suka. Aku tahu masakanmu nggak sayang buatan orang-orang, tapi setidaknya aku udah berusaha lama ini semua demi kamu. Sekarang buruan dihabisin, kamu tuh harus banyak makan tahu. Siap kapten, ai kapten. Kenapa coba aku ngapain sih, aku tuh suster tahu. Udah mau apapun terserah, penting makannya dihabisin. Kenapa ada suara statis sih? Aku lalu menghabiskan seluruh isi mangkok itu. Kan sentuhan akhir teh herbal. Kok. Tehnya tak sepanas yang aku kira dan tak sampai membuat lidahku terasa terbakar. Makanya cukup menyegarkan. Aku penasaran apa sebenarnya bantai ini. Di mana lagi bisa mendapatkannya? Aku tak ingat membeli teh kemasan. Aku juga bukan penggemar berat teh. Ini bisa gak sih guys? Kita timpa bisa gak sih?
Mungkin ingin ganti data si Paridi. Yes. Oke. Mungkin dia tadi pulang dulu untuk ngambil teh di rumahnya. Habis juga makannya. Gimana, enak kan? Usang banget ya kamu habisin makanan gitu, ayomu. Nah ini tersenyum Mak Bidadari setelah aku menghabiskan semua yang dia sodorkan di atas nampan. Seakan aku telah menyelesaikan sebuah misi yang berat. Lihat ekspresinya, kamu mungkin mengira aku telah menangkan tujuan lari maraton dan itu seperti bagian kecil larinya. Ini mungkin sudah beriku sedikit kekuatan, tapi aku belum cukup kuat untuk lepas ributku dan pergi berolahraga. Ya enak kok, kamu nyata bisa termasuk juga ya. Hehe, ya syukurlah kalau kamu suka. Tapi kalau semua aku pintar masak enggak juga, orang aku tadi cuma ngikutin resep doang. Ini mungkin emang gak pandai buat sendap buat, tapi kalau itu buat kamu aku bakal berusaha semaksimal mungkin. Segitunya kamu buat aku. Ya kamu tuh orangnya baik, jadi meski sulit apapun aku gak bakal nyerah. Tahu sih belum ada seujung koko bisa bisa disebut pintar masak, tapi aku bakal terus berusaha. Udah guys, capek aku cok. Oh di bawah tuh. Yes. Capek. Udah guys. Oke lagi saya mau segini aja loh untuk game Girlfriend Simulator. Aku capek woi. Oke ya. Ya guys ya udah capek woi, capek guys. Oke guys, saya ngecek aja game Girlfriend Simulator ya. Kita lanjut besok ya. Ampun tuh. Lama banget ini ngobrol terus. Ntar lah ya guys ya. Oke lagi saya dan dadah. Main game PSP ada sih.